Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Andriani Marsanda, Muhammad Faiz, Nadia Anastasia Wiyanto, dan Raudatul Jannah akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Model Analisis Kebijakan. Presentasi pertama akan dimulai oleh saya, Raudatul Jannah. Pendahuluan. Analisis kebijakan publik merupakan salah satu tahapan kebijakan publik yang paling sulit. Mengapa? Karena jika seorang analisis salah dalam melakukan analisis, maka akan menyebabkan kebijakan yang dibuat tidak tepat sasaran dan tidak mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, juga dapat membawa dampak buruk terhadap citra dan kewibawaan pemerintah serta akan membawa kerugian terhadap masyarakat yang dikenai kebijakan. Seorang analis kebijakan publik tidak boleh sembarangan memilih dan menggunakan model dalam melakukan analisis. Maka dari itu, ada beberapa kriteria untuk melihat kegunaan model dalam mengkaji sebuah kebijakan publik menurut di dalam Winarno 2007. Kriteria yang pertama, apakah model tersebut dapat menyusun dan menyederhanakan kehidupan politik sehingga kita dapat memahami hubungan yang terjadi dalam dunia nyata dan memikirkannya secara lebih jelas. Kedua, apakah model tersebut dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang paling penting dari kebijakan publik. Ketiga, apakah model tersebut sama dan sebangun atau kongruen dengan realitas. Maksudnya adalah, apakah model dapat menghasilkan hubungan yang kuat terhadap realitas. Model yang baik harus dapat menjembatani antara dunia teori dan dunia nyata dari kebijakan publik. Keempat, apakah model dapat mengkomunikasikan sesuatu yang bermakna menurut cara yang kita semua dapat mengerti. Artikel yang kami buat ini bertujuan untuk meninjau beberapa model analisis kebijakan publik yang dapat diaplikasikan dan dikembangkan oleh seorang analis agar kebijakan publik yang dibuat tersebut dapat tepat sasaran. Kemudian, masing-masing model tersebut memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Dalam mengumpulkan informasi untuk artikel ini, kami menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi pada masa sekarang dengan menggambarkan fenomena permasalahan yang diteliti. Dilakukan dengan langkah-langkah pengumpulan data, klasifikasi, dan analisa. Informasi yang kami dapatkan itu dari sumber yang relevan, yaitu dari e-book dan jurnal. Model yang pertama yaitu model rasional komprehensif atau biasa juga disebut dengan teori rasional komprehensif. Model ini berlandaskan pada teori ekonomi atau konsep manusia ekonomi, yang mana menurut konsep ini semua individu tahu tentang berbagai macam alternatif yang tersedia pada suatu situasi tertentu dan juga tentang konsekuensi-konsekuensi yang terdapat pada setiap alternatif tersebut. Beberapa karakteristik model rasional komprehensif yang dapat kita ketahui untuk membedakannya dengan model lain. Yang pertama, penentuan nilai-nilai dan tujuan-tujuan berbeda dan biasanya merupakan prasyarat untuk mengadakan analisis empiris terhadap alternatif-alternatif kebijakan. Kedua, perumusan kebijakan bisa melalui analisis cara dan tujuan. Tentukan terlebih dahulu tujuan, kemudian cari cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ketiga, penelitian terhadap suatu kebijakan dapat dilihat dari ketetapan cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Keempat, analisis dilakukan secara paripurna atau komprehensif, sehingga setiap faktor yang relevan dan penting harus dipertimbangkan dengan seksama. Kelima, sangat melandaskan diri pada teori. Sebagaimana yang sudah dikatakan di awal bahwa setiap model memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Begitu dengan model rasional komprehensif ini. Pada awal mulanya, banyak terdapat kritikan-kritikan, dan kritikan yang paling gencar itu datang dari Charles E. Lindblom, yang mana dia merupakan pencetus teori inkremental yang akan kita bahas setelah ini. Kritiknya mengatakan bahwa model rasional komprehensif ini akan mengalami banyak hambatan dan atau kekurangan karena pertama, tidak semua nilai akan disepakati oleh setiap anggotanya. Kedua, nilai yang bertentangan tidak biasa. Ketiga, lingkungan pembuat kebijakan memiliki jarak dengan masyarakat. Keempat, pembuat kebijakan lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompoknya saja. Kelima, alternatif yang dipilih hanya untuk dapat bekerja menyelesaikan masalah, tidak memperhatikan cara terbaik dalam penyelesaian hingga untuk masa yang panjang, atau para pembuat kebijakan sering memilih kebijakan kilat tidak untuk jangka panjang. Keenam, adanya tekanan dari luar seperti investor yang memiliki kepentingan di daerahnya. 7. Hambatan dalam pengumpulan data atau informasi. 8. Kurangnya kemampuan sumber daya manusia pembuat kebijakan. 9. Tidak sempurnanya dalam perhitungan rasio biaya keuntungan. 10. Berbagai macam halangan dalam bentuk tantangan dari diri pembuat kebijakan itu sendiri atau birokrasi yang ketat sehingga tidak bisa mengambil kebijakan yang rasional.
Model yang kedua yaitu model inkremental. Model ini dicetuskan oleh Charles E. Lindblom yang sebelumnya telah memberikan kritiknya pada model rasional komprehensif. Inkremental sendiri berarti kebijakan yang mengalami perubahan sedikit-sedikit. Model ini memandang kebijakan publik sebagai suatu kelanjutan kegiatan-kegiatan pemerintahan di masa lalu dengan hanya menambah atau merubahnya atau modifikasi sedikit-sedikit. Karakteristik atau ciri-ciri model inkremental pertama, pemilihan nilai-nilai dan tujuan-tujuan di satu pihak, serta menganalisis empiris terhadap tindakan yang diperlukan pihak lain tidak dibedakan satu sama lain tetapi saling berkaitan. Kedua, karena cara atau sarana dan tujuan tidak dapat dipisahkan, maka analisis cara atau sarana dan tujuan seringkali tidak tepat atau terbatas. 3. Penentuan atas suatu kebijakan yang dapat dikatakan baik apabila berbagai pembuat kebijakan memberikan kesepakatan secara langsung terhadap kebijakan yang dibuat, meskipun mereka tidak sepaham tentang cara atau sarana dipakai untuk mencapai tujuan tersebut. Keempat, analisis dibatasi secara drastis, yaitu dengan mengabaikan kemungkinan-kemungkinan untuk memperoleh hasil yang paling baik atau sempurna, alternatif-alternatif kebijakan yang paling potensial, nilai-nilai yang paling berpengaruh, serta serangkaian kegiatan membandingkan kebijakan yang lama dengan yang baru, banyak mengurangi peranan teori. Hal yang paling mendasar dari model inkremental adalah adanya keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam pembuat keputusan. Maka, model inkremental hanya memusatkan perhatiannya pada modifikasi atas kebijakan yang ada sebelumnya. Yang menjadi landasan pembuat kebijakan publik adalah pada hasil evaluasi dan analisis empiris terhadap program-program dan kebijakan-kebijakan publik yang telah dilaksanakan sebelumnya, dengan hanya menambah, mengurangi, dan memodifikasi program dan kebijakan publik tadi sedikit-sedikit untuk dipakai sebagai dasar pembuat kebijakan yang baru. Dengan kata lain, kebijakan baru adalah variasi dari kebijakan sebelumnya. Baiklah, saya Muhammad Faiz akan melanjutkan pembahasan PPT kami. Model gabungan atau mixed. Model ini adalah gabungan dari model rasional dan model inkremental. Seorang ahli sosiologi yang bernama Amitai Etzioni mencetuskan suatu model kebijakan hibrida yang merupakan gabungan atau campuran unsur-unsur kelebihan dari model rasional komprehensif dan inkremental. Model ini disebut mixed scanning, yang artinya pengamatan gabungan atau campuran. Menurutnya, kelebihan dari model mixed scanning adalah setiap elemen atau unsur pada masing-masing jenis keputusan, fundamental atau inkremental, cenderung saling menciptakan keseimbangan terhadap masing-masing kekurangan. Menurut Hertel dan Bosch, kebaikan model gabungan ini yaitu memiliki potensi yang besar untuk mewujudkan tujuannya dan mampu memengaruhi kelemahan pada model rasionalisme inkrementalisme. Sedangkan kelemahannya adalah model gabungan ini sedikit sekali memberikan petunjuk untuk menentukan apakah sebenarnya yang dapat membentuk atau menjadikan masalah yang fundamental atau masalah inkremental itu. Selanjutnya, model elit. Model elit adalah pendekatan dalam sebuah kebijakan publik di mana dalam model ini sebuah kebijakan publik diambil oleh kelompok elit dalam masyarakat. Dalam artian penguasa, model elit memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah bahwa model ini dibuat oleh orang-orang yang terpercaya untuk membuat sebuah kebijakan yang berguna bagi negara. Sedangkan dampak negatif model ini adalah seringkali dalam pengambilan kebijakan para elit tidak membuat sebuah kebijakan berdasarkan kebutuhan masyarakat, sehingga model ini menjadi tidak ideal karena tidak mampu untuk mewadahi aspirasi masyarakat. Selanjutnya, model pluralis. Model pluralis lebih percaya pada peran subsistem yang berada dalam sistem demokrasi. Pandangan-pandangan pluralis disaringkan oleh ilmuwan Robert Dahl David Truman. Pandangan pluralis dapat dirangkum dalam uraian berikut. 1. Kekuasaan merupakan atribut individu dalam hubungan dengan individu-individu yang lain dalam proses pembuatan keputusan. 2. Hubungan-hubungan kekuasaan tidak perlu tetap berlangsung, tetapi hubungan-hubungan kekuasaan lebih dibentuk untuk keputusan-keputusan khusus. Setelah keputusan ini dibuat, maka hubungan-hubungan kekuasaan ini tidak tampak. Hubungan ini akan digantikan oleh seperangkat hubungan kekuasaan yang berbeda ketika keputusan selanjutnya sedang dibuat. 3. Tidak ada pembedaan yang tetap di antara elit dan massa individu. 4. Kepemimpinan bersifat cair yang mempunyai mobilitas yang tinggi. 5. Terdapat banyak pusat kekuasaan di antara komunitas. Tidak ada kelompok tunggal yang mendominasi pembuatan keputusan untuk semua masalah kebijakan.
6. Kompetisi dapat dianggap kekuasaan di antara pemimpin kebijakan publik, lebih lanjut dipandang merefleksikan tawar-menawar atau kompromi yang dicapai di antara kompetisi pemimpin-pemimpin politik. Selanjutnya, model kelompok. Model kelompok memiliki asumsi bahwa individu-individu yang memiliki kepentingan yang sama akan bergabung dan membentuk sebuah kelompok sehingga mampu mempengaruhi pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan. Selanjutnya, model kelembagaan. Dalam model kelembagaan diasumsikan bahwa sebuah kebijakan publik dilaksanakan yang dipaksakan secara otoritatif oleh lembaga yang ada dalam pemerintahan, misalnya parlemen, kepresidenan, pemerintahan daerah, kehakiman, partai politik, dan sebagainya. Selanjutnya, model sistem. Model sistem berusaha untuk menggambarkan kebijakan publik sebagai suatu hasil output dari suatu sistem politik. Dalam model sistem tersebut tergambar jelas komponen yang mempengaruhi lahirnya sebuah kebijakan publik, mulai dari input, tekanan-tekanan dari dalam maupun luar sistem, sehingga menghasilkan sebuah kebijakan publik. Model fungsional. Pendekatan model fungsional adalah pendekatan yang dilakukan dalam studi kebijakan publik, di mana dilakukan dengan cara memusatkan perhatian kepada berbagai kegiatan fungsional yang terjadi dalam proses kebijakan. Menurut Harold Laswell, terdapat beberapa kategori yang dapat digunakan dalam pendekatan fungsional, yaitu pertama, inteligensi atau kemampuan pembuatan kebijakan dalam mengidentifikasi, kedua, rekomendasi atau alternatif lain dalam mengatasi masalah, ketiga, preskripsi bagaimana peraturan umum digunakan dan untuk siapa, keempat, permohonan aplikasi, penilaian dan terminasi di mana pembentukan undang-undang baru dan memperhatikan undang-undang lama. Baiklah, saya Andriani Marsanda, saya akan menjelaskan model analisis kebijakan versi Dan. Dalam metode analisis versi Dan, terdapat 5 prosedur yang harus dilewati dalam sebuah proses analisis kebijakan, yaitu 1. Definisi, yang menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan. 2. Prediksi, yang menyediakan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk jika tidak melakukan sesuatu. 3. Preskripsi, yang menyediakan informasi mengenai nilai konsekuensi alternatif di masa mendatang. 4. Deskripsi, yang menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari penerapan alternatif kebijakan. 5. Yang terakhir, ada evaluasi, yang menunjukkan kegunaan alternatif kebijakan dalam memecahkan masalah. Menurut Dan, analisis kebijakan harus dapat menjawab 3 macam pertanyaan, yaitu 1. Nilai, yang pencapaiannya merupakan tolak ukur utama untuk menilai apakah suatu masalah sudah teratasi. Yang kedua, ada fakta, yang kebenarannya dapat membatasi atau meningkatkan pencapaian nilai-nilai. Yang ketiga, ada tindakan, yang penerapannya dapat menghasilkan pencapaian nilai-nilai. Model analisis kebijakan versi Weimer dan Vining. Analisis kebijakan menurut Weimer dan Vining dilakukan karena 2 alasan, yaitu kegagalan pasar dan kegagalan pemerintah. Nugroho 2009. Weimer dan Vining dalam Nugroho 2009 memilih model rasionalis dalam analisis kebijakan dengan tahap sebagai berikut. Pertama, mendefinisikan permasalahan. Kedua, menetapkan kriteria evaluasi. Ketiga, mengidentifikasi alternatif kebijakan. Keempat, memaparkan alternatif-alternatif dan memilih salah satu di antaranya. Yang kelima, memonitor dan mengevaluasi manfaat kebijakan. Model analisis kebijakan versi Patton dan Savicki. Dalam pandangan Patton dan Savicki, analisis kebijakan merupakan evaluasi sistematis yang berkenaan dengan visibilitas teknis dan ekonomi serta viabilitas positif alternatif kebijakan, strategi implementasi kebijakan dan adopsi kebijakan. Analisis kebijakan yang baik mengintegrasikan informasi kualitatif dan kuantitatif, mendekati permasalahan dari berbagai perspektif dan menggunakan metode yang sesuai untuk menguji visibilitas dari opsi-opsi yang ditawarkan. Model analisis kebijakan deliberatif.
Analisis kebijakan deliberatif berkaitan dengan implementasi good governance. Ukuran good governance ada 4, yaitu transparansi, adil, akuntabilitas, dan responsibilitas. Analisis kebijakan deliberatif berdasarkan praktik good governance dikembangkan oleh Martin Hajar dan Hendrik Wagener. Dalam kaitan dengan model analisis deliberatif, Ines dan Booker mengemukakan The Sacramento Water Forum sebagai forum konstituen atau para pihak stakeholders yang terdiri atas lebih dari 12 wakil publik yang merumuskan kebijakan publik bidang air di kawasan California. Keputusan forum tersebut dijadikan pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan publik. Dalam model deliberatif, peran pemerintah sebagai legislator kehendak publik. Analisis berperan sebagai prosesor proses dialog publik yang menghasilkan keputusan publik untuk dijadikan sebagai kebijakan publik. Selanjutnya, model analisis kebijakan versi Kuwait. Menurut Kuwait, dalam Nugroho 2009, analisis kebijakan muncul karena perumusan kebijakan publik tidak memuaskan. Oleh karena itu, tujuan analisis kebijakan adalah untuk memperbaiki pembuatan keputusan kebijakan. Kuwait mengembangkan 5 komponen analisis kebijakan yang mencakupi tujuan, alternatif, pengaruh, kriteria, dan model. Analisis kebijakan Kuwait menyerupai suatu siklus dalam hal mana analisis kebijakan akan berhasil mencapai apa yang diharapkan ketika ada siklus berkesinambungan dari kegiatan formulasi kebijakan, memilih tujuan, mendesain alternatif, dan membangun yang lebih baik. Model selanjutnya yaitu model analisis kebijakan versi Meltzner. Arnold J. Meltzner dalam tulisan tentang policy analysis in the bureaucracy mengembangkan pemetaan karakter analisis kebijakan dengan mempertemukan dua variabel, yaitu political skills dan analytical skill. Dalam analisisnya, Meltzner memasukkan unsur birokrasi, teknisi, politisi, dan entrepreneur. Namun, ternyata tidak mudah seorang birokrat menjalankan fungsi sebagai seorang analis. Nugroho 2009 memandang bahwa birokrat tidak akan bisa menjalankan fungsi sebagai seorang analis, sehingga tugas analis tidak sepantasnya diberikan kepada birokrat. Pendapat Nugroho dapat dimengerti karena adanya pandangan dari masyarakat bahwa seorang birokrat tidak akan mungkin bertindak independen untuk melakukan analisis kebijakan terlebih menyangkut bidang atau kewenangannya. Padahal kriteria utama seorang analisis kebijakan adalah independensi, dalam arti bahwa ia harus mampu mengambil jarak dari kebijakan dan pembuat kebijakan. Kepentingan diri, misalnya karir, jabatan, ataupun kekuasaan yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya keuangan, mana dapat menghambat birokrat untuk melakukan analisis kebijakan secara objektif. Kedudukan dan pangkat dapat menjadi penghalang ketika birokrat yang ditugasi menganalisis suatu kebijakan memiliki pangkat lebih rendah dari pihak yang memberi tugas. Selanjutnya, model analisis kebijakan versi Jenkins-Smith. Berbeda dengan kebanyakan analisis kebijakan publik yang lebih menekankan analisis dengan pendekatan administrasi publik, Jenkins-Smith memfokuskan diri pada analisis kebijakan dalam proses politik demokratis. Analisis kebijakan sebagai proses demokratis dirancang Jenkins-Smith untuk mengatasi konflik yang timbul. Berkaitan dengan eksistensi konflik yang selalu muncul dalam proses kebijakan publik, Jenkins-Smith mengembangkan pemetaan terhadap dampak konflik, analisis traktabilitas atau kemudahan untuk dikerjakan, dan analisis forum berkenaan dengan peran analisis kebijakan dalam debat kebijakan. Model analisis kebijakan versi Sabatir. Paul A. Sabatir dalam melakukan kajian tentang analisis kebijakan di berbagai negara di Eropa dan Amerika, menemukan dua jenis analisis kebijakan dalam era politik modern, yaitu kebijakan model agenda dan kebijakan model mandat. Dalam kebijakan model agenda, pemerintah mengangkat kebijakan-kebijakan sesuai dengan prioritas isu tanpa memandang partai yang berkuasa. Model ini berkembang di negara-negara yang sekuler post-industrial, di mana politik tidak terjebak dalam aliran atau kelompok. Prancis, Inggris, dan Swedia merupakan contoh negara yang mengembangkan model kebijakan tersebut. Dalam model mandat, partai memiliki peran besar dalam menentukan suatu kebijakan atau dengan kata lain, kebijakan yang disusun disesuaikan dengan prioritas partai yang berkuasa. Model mandat berkembang di negara-negara yang masih terdapat konflik-konflik pra-industrial, yaitu konflik kelompok dan aliran. Model ini berkembang di Australia, Amerika, Kanada, Jerman, Austria, Belanda, dan Belgia.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nadia Anastasia Wianto akan melanjutkan penjelasan dari Andriani Marsyanda, yaitu saya di sini akan menjelaskan analisis penulis. Setiap model analisis kebijakan yang sudah penulis jelaskan tadi itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing tentunya, yaitu saya menjelaskan yang pertama adalah model rasional komprehensif. Hasil dari analisis yang dilakukan harus memberikan dampak positif, sedangkan kita tahu bahwa implementasi dari suatu kebijakan tidak bisa memuaskan setiap kalangan. Kemudian yang kedua ada model inkremental. Model ini hanya memusatkan perhatiannya pada modifikasi atas kebijakan yang ada sebelumnya, dengan hanya menambah, mengurangi, dan memodifikasi. Dengan kata lain, kebijakan baru adalah variasi dari kebijakan sebelumnya. Kemudian model elit. Model ini memiliki dampak positif dan negatifnya. Positifnya yaitu modelnya dibawa oleh orang-orang yang terpercaya untuk membuat sebuah kebijakan yang berguna bagi negara. Negatifnya membuat sebuah kebijakan berdasarkan kebutuhan masyarakatnya. Kemudian ada model pluralis. Model ini tidak membedakan antara elit dan massa, sebagaimana pada mode elit, sehingga individu-individu dapat berpartisipasi dalam membuat keputusan. Kemudian ada model kelompok. Pada model ini, individu yang memiliki kepentingan yang sama bergabung dalam suatu kelompok agar dapat memengaruhi pemerintahan dalam mengambil suatu kebijakan. Kemudian ada model kelembagaan. Kebijakan publik pada model ini mampu menggerakkan pemerintah untuk memberikan legitimasi atas kebijakan yang dikeluarkan. Kelemahan pada model ini yaitu dalam ilmu politik perhatian kepada hubungan antar lembaga pemerintah dan substansi dari kebijakan publik tersebut. Kemudian ada model sistem. Model ini memberikan gambaran jelas komponen yang memengaruhi lahirnya sebuah kebijakan publik, mulai dari input, tekanan-tekanan dari dalam ataupun luar, sehingga menghasilkan sebuah kebijakan publik. Kemudian ada model fungsional. Model ini melakukan pendekatan dengan cara memusatkan perhatian kepada berbagai kegiatan fungsional yang terdapat dalam proses kebijakan. Selanjutnya ada analisis kebijakan versi Don. Pada model ini jelaskan secara rinci bagaimana proses analisis kebijakan itu, dimulai dari prosedur yang harus dilewati dalam sebuah proses analisis kebijakan, kemudian tahapan-tahapannya. Kemudian ada model analisis ini adalah model yang paling banyak dikenal di Indonesia. Kemudian selanjutnya ada model analisis kebijakan versi Weimar-Vining. Model ini memilih model rasionalis dalam analisis kebijakannya, dengan tahapan-tahapan mendefinisikan masalah, menetapkan kriteria evaluasi, mengidentifikasi alternatif kebijakan, memaparkan alternatif-alternatif, dan memilih salah satu di antaranya, serta memonitor dan mengevaluasi manfaat kebijakan tersebut. Kemudian ada model analisis kebijakan versi Patton dan Savicki. Analisis kebijakan pada model ini dimulai dari mendefinisikan masalah, lalu dilanjutkan dengan menentukan kriteria evaluasi, dan menyeleksi kebijakan yang terpilih dan mengimplementasikan kebijakan yang terpilih. Selanjutnya ada model analisis kebijakan deliberatif. Di Indonesia, model ini dikenal dengan nama musyawarah mufakat. Peran pemerintah sebagai legislator kehendak publik. Analisis berperan sebagai proses dialog publik yang menghasilkan keputusan publik untuk dijadikan sebagai kebijakan publik. Kemudian selanjutnya ada model analisis kebijakan versi Quer. Analisis kebijakan ini menyerupai suatu siklus dalam hal mana analisis kebijakan akan berhasil mencapai apa yang diharapkan ketika ada siklus yang berkesinambungan. Kemudian selanjutnya ada model analisis kebijakan versi Metzner. Pada model ini dikatakan bahwa kriteria utama seorang analisis kebijakan adalah independensi. Maksudnya, ia harus mampu mengambil jarak dari kebijakan dan pembuat kebijakannya. Kemudian kita sampai kepada kesimpulannya, yaitu berdasarkan uraian yang saya sampaikan tadi, bisa disimpulkan bahwa analisis kebijakan merupakan serangkaian usaha atau aktivitas berbasis pengetahuan atau riset yang memberikan dasar-dasar pertimbangan kepada pembuatan kebijakan atau keputusan untuk menilai suatu kebijakan yang telah diimplementasikan atau melakukan asesmen mengenai konsekuensi kebijakan publik baik sebelum maupun sesudah kebijakan publik diimplementasikan. Seorang analisis kebijakan publik tidak boleh sembarang memilih dan menggunakan model dalam melakukan analisis.
Beberapa kriteria untuk melihat kegunaan model dalam mengkaji sebuah kebijakan publik, yaitu ada pertama, apakah model penyusun dalam penyederhanaan kehidupan politik sehingga kita dapat memahami hubungan yang terjadi dalam dunia nyata dan memikirkannya secara lebih jelas. Kemudian yang kedua, apakah model mengidentifikasi aspek-aspek yang paling penting dari kebijakan publik? Model hendaknya difokuskan pada aspek-aspek yang paling menonjol dari fenomena politik dan tidak ditujukan untuk variabel yang nggak penting. Kemudian yang ketiga, apakah model sama dengan sebangun atau kongruen dengan realitas? Maksudnya adalah apakah model menghasilkan hubungan yang kuat terhadap realitas? Model yang baik harus dapat menjembatani antara dunia teori dan dunia nyata dari kebijakan publik. Kemudian yang terakhir adalah apakah model mengkomunikasikan sesuatu yang bermakna menurut cara yang kita semua dapat mengerti. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.